antara qiyamul lail dan tahajud itu disebut dalam istilah ilmu balaghah umum khusus mutlak. Kalaulah tahajud udah pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Sebab tahajud harus ada dua syarat. Satu, sesudah solat Isya. Yang kedua, sesudah tidur. Mana di antara keuntungannya? Kata Nabi, fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Orang yang solat pada malam hari itu nanti akan bagus wajahnya di siang hari, enggak ngalamin pusing hidupnya walaupun di zaman susah. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, salli bil laili walau kahal bisyatin. Wahai Ali, solatlah engkau pada malam hari sekalipun yaitu seperti memeras susu kambing. Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Maka adapun orang yang solat pada malam hari yaitu paling bagusnya manusia dari segi wajahnya. Man kasurat salatuhu bil laili, barang siapa banyak oleh solatnya orang pada malam hari, terusannya apa tuh? Hasuna wajhuhu bin nahar. Hasuna wajhuhu bin nahar, maka bagus oleh wajahnya pada siang hari. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kajian Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali, pesan-pesan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, tentu untuk kita semua. Satu hari Imam Ali bin Abi Talib dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, "Ya Ali, salli bil lail." Ali, hendaklah engkau mengerjakan solat di malam hari. Saudara, yang namanya solat adalah rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam. Dari seluruh ibadah wajib, maka solat adalah paling tingginya ibadah wajib. Dari seluruh ibadah sunat, maka solat sunat paling tingginya dari seluruh ibadah sunnah. Berbicara solat sunnah, maka ada banyak aturan dalam agama. Ada solat sunnah yang terikat oleh waktu, seperti solat duha,
Salat witir, rawatib, itu namanya terikat oleh waktu. Ada pula yang kedua, solat sunnah terikat oleh sebab, seperti solat gerhana, solat istisqa minta hujan, itu disebabkan ada sesuatu. Dan ada solat yang tidak terikat waktu dan sebab, namanya solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak itu yang paling tinggi adalah solat malam. Orang kita menyebut dengan bahasa masyhur qiyamul lail. Imam Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya qiyamul lail. Bahkan Nabi menyampaikan kepada Imam Ali, "Ya Ali, shalli bil lail walau kahal bisyad." Ali, kalau malam tuh bangun solat, walaupun solatnya kayak capung cebok. Lama apa bentar? Bentar, kayak meres susu kambing, dalam bahasa Arab begitu. Jadi sebentar doang gitu, kebut Fatihah Dhalin, udah suratnya langganan apa tuh, kuliah kulhu, salam dah tidur lagi. Walau begitu, janganlah tinggalkan namanya qiyamul lail, salat malam. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti apa yang Imam Muslim riwayatkan juga, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, kata Nabi, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Paling tingginya solat sesudah solat wajib adalah solat qiyamul lail, solat sunnah malam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi dan para sahabatnya yang mengikuti jejak luhur Nabi. Pada surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Begitu. Bangunlah pada malam hari, yakni salat malam. Dan ini kebiasaan daripada kaum solehin zaman dulu. Nabi juga sampaikan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun lakum. Salatlah kamu pada malam hari, sebab solat malam itu kebiasaan rutinitas orang-orang soleh tempo dulu, zaman-zaman dahulu. Dan ini merupakan pendekat kepada Allah bagi kita. Wa maghfaratun lisayyi'at, dapat menghapuskan kita punya dosa, punya salah. Wa manhatun 'anil itsm, dapat mencegah orang dari perbuatan dosa. Wa matradatun lidda'i minal jasad, dan dapat menolak penyakit-penyakit yang muncul di tubuh. Di zaman akhir ini penyakit macam-macam. Kalau pengen sehat badannya, malamnya bangun. Ada penyakit macam-macam. Ada namanya kelenjar getah bening. Itu bening tuh getahnya. Gimana kalau getah butek? Itu udah parah tuh. Gitu. Begitu.
Ada namanya asam urat, tuh urat baru asam. Begitu. Kayak begitu tuh parahnya. Biar sehat, makalah kita malam qiyamul lail. Qiyamul lail. Walaupun sebentar. Cuman qiyamul lail ini ada dua qiyamul lail. Jadi antara qiyamul lail dan tahajud itu disebut dalam istilah ilmu balaghah umum khusus mutlak. Qiyamul lail dan tahajud itu namanya umum khusus mutlak. Perbandingannya kayak makan dan minum di warteg. Itu begitu. Yang namanya tahajud makan, yang namanya minum qiyamul lail. Kayak Nabi dan Rasul. Yang namanya tahajud Rasul, yang namanya qiyamul lail Nabi. Biar mudah mencerna. Kalaulah Rasul sudah pasti, kalau Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau kita ke warteg minta makan, pasti dikasih minum. Kalaulah kita minta minum di warteg jam 9 pagi, kasih makan enggak? Kagak. Kalaulah tahajud udah pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Sebab tahajud harus ada dua syarat. Bila dua syarat ini terpenuhi, maka solat itu namanya tahajud. Bila enggak ada salah satunya doang atau enggak ada dua-duanya, namanya disebut qiyamul lail. Apa itu tahajud syaratnya? Satu, sesudah sholat Isya. Satu syaratnya sesudah sholat Isya. Yang kedua, sesudah tidur. Jadi sholat Isya dan tidur, dua ini enggak boleh hilang. Bila kita sholat yang dikerjakan, sholat Isya udah, tidur udah, walaupun 1 jam atau 2 jam tidur, maka sholat itu namanya tahajud. Tapi kalau kita belum tidur-tidur habis sholat Isya, terus kagak ngantuk-ngantuk sampai jam 2 meremelek ngitungin konveksi tetangga. Dia kemarin habis beli kontrakan, paling enggak itu kalau dia kredit nih di BRI kayak begitu cicilannya sekian, kata dia. Mana bininya kemarin habis beli kulkas SAP 2 pintu, kalau kredit nih di Giant sekian, jadi duitnya meremelek. Yang tetangga dipikirin ngapain? Tidur. Kita nggak bisa tidur nih, kira-kira ulah dia ulah kita. Hah? Ngapa dikerjain? Gak usah. Begitu digaji kagak. Bikin capek, meremelek sampai jam 1 belum tidur. Kita pengen sholat, namanya qiyamul lail. Namanya qiyamul lail karena kurang syaratnya. Jadi qiyamul lail mah sholat sunnah pada malam hari. Tahajudlah yang lebih tinggi. Begitu saudara. Mana di antara keuntungannya
Kata Nabi, fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Orang yang sholat pada malam hari itu nanti akan bagus wajahnya di siang hari, enggak ngalamin pusing hidupnya walaupun di zaman susah. Kenapa? Rahmat Allah tuh paling banyak malam. Yanzilu Rabbuna fi sulusil lailil akhir. Rahmat Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir. Malam 12 jam dibagi 3 per 4 jam. Jam 6 4 jam, jam 10 4 jam, jam 2 ya 4 jam, jam 6 jam 2 tuh gitu. Jam tua 3 gitu. Itu Allah bilang kalau sudah jam segitu, hal min sa'il fa'u'tiyah. Adakah orang yang kesusahan yang mau minta ngajuin proposal sama saya? Fa'u'tiyah, saya beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah orang yang memohon ampun dari dosa-dosa, yang merasa banyak dosa lalu pengen minta ampun, fa'aghfiralah, ku ampuni dia. Jadi kalaulah kita malam itu mustajab. Lagi kalau pakai hukum akal, pakai logika, ngisi bahan bakar mobil di pom bensin depan situ tuh, dekat Giant itu batas, kalau jam 3 mah cepat. Bener nggak? Cepat apa lama? Emang apa? Yang ngantri dikit. Kalau siang, waduh panjang. Berarti yang minta banyak. Kalau malam yang minta dikit. Jadi walaupun kita termasuk orang yang kurang dekat sama Allah, wasilah malam gampang dekat. Karena kita malam melek minta begitu. Itu menjadi muslim, ya Allah. Allah tuh maha baik. Jadi halus caranya Allah memberi kasih sayang sama kita. Karena saking halusnya disebut lutuf, lutfi. Lutuf itu halus kasih sayangnya. Karena Allah tuh kasih sayang halus, kadang kurang terbaca oleh kita. Pas malam-malam tuh kita pengen kencing. Karena kita ini kurang memahami tentang lutuf Allah, yang muncul buruk sangka. Gejala prostat nih, begitu. Kata dia gejala prostat. Bukan gejala prostat. Ini cubitan Allah. Maksudnya Allah biar kita dengan kencing tuh ke kamar mandi. Habis itu wudu, habis itu pengennya begitu tuh. Cuman kurang kebaca sama kita. Dengan pengen kencing tuh udah muncul gejala prostat. Boro dia wudu kencing, cebok aja kagak, kan parah amat. Habis itu tidur aja lagi. Ini parah. Ya Ali, sholli billail. Kalau malam tuh sholat. Jadi nanti di akhirat, pada waktu kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, semua manusia sejak zamanlah Nabi Adam alaihi salam sampai umat akhir zaman, Allah pertama kali yang panggil untuk bisa masuk surga duluan. Allah bilang, aina tatajafa junubuhum. Mana tuh yang dulu kalau malam bangun
Kalau malam bangun, udkhulu al-jannata bisalam, ayo masuk surga. Itu yang tahajud. Itu masuk surganya duluan. Kayak kita nih kira-kira termasuk yang duluan apa belakangan? Hah? Waduh, begitu. Itu qiyamul lail menyebabkan masuk surga duluan. Bahkan ketika awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam injak Madinah, pertama kali pidato sambutan Nabi kepada muslim Madinah kala itu, yang Nabi sampaikan afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai kaum muslimin, terakhirnya tuh Nabi bilang, salatlah di malam hari sementara orang-orang lagi pada pules enak tidur, niscaya kau masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu pidato pertama Nabi. Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Asa an yab'asaka rabbuka, niscaya pasti, kalau asa dari Allah, Allah bangkitkan engkau pada kedudukan yang terpuji, derajatnya tinggi. Dan Allah meninggikan derajat orang enggak ada di siang, enggak ada. Orang pengen tinggi derajatnya siang hari, enggak nemu. Adanya malam. Jadi kalau pengen rezeki banyak, ngorak-ngoraknya malam. Pagi tinggal mungutin. Itu begitu. Malam lah adanya. Bahkan ketika Allah hendak mengangkat seorang hambanya untuk menjadi wali min awliyaillah, kata Al-Qutub Al-Imamul Haddad di dalam Risalatul Muawananya, kata beliau, ma'uqidat liwaliyin wilayatun illa fil lail. Tidak pernahlah Allah mengangkat orang menjadi kekasihnya, menjadi walinya, melainkan pengangkatannya itu malam. 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 Itu begitu. Malam. Ngangkat. Allah tuh ngangkat. Kebanyakan siang. Kalau manusia ini mau ngangkat orang jadi pejabat sih siang. Cuman ada dulu, ada negeri di atas angin, itu pengumuman pemenangannya malam. Jangan dicatat. Emang ada? Ada malam. Orang soleh tempo dulu, saudara, orang soleh tempo dulu, kalau malamnya enggak bangun, pagi-pagi sodako beras sekarung, menebus ada apa dengan Tuhan sampai malam ini enggak diizinin berlezat-lezat, pakai bayar kifarat, bayar denda. Kalau malamnya enggak bangun, sodako kasih sama orang miskin beras sekarung. Itu orang soleh tempo dulu. Kalau kita alhamdulillah borok tuh ngasih beras sekarung, nyesel aja kagak. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini bukan nyesel doang, bukan.
tapi bayar kafarat. Ada salah apa saya dengan Allah sampai saya enggak diundang untuk dekat dengan Allah? Begitu. Dalam satu kitab Zabur, Allah berfirman, "Kadzaba man yadda'i mahabbati, fa idza junna al-lailu nama anni, alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata ma'a habibi." Bohong tuh yang ngaku cinta sama saya. Bohong kalau dicinta, ditanya sama orang, Anda cinta nggak sama Allah? Cinta. Pembuktian kalimat itu ada. Kata Allah, "Kadzaba man yadda'i mahabbati." Bohonglah orang yang mengaku-ngaku cinta aku. Fa idza junnal lailu nama anni. Kalau malam datang, dia ngorok terus. Alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata ma habibi. Di mana-mana juga orang demenan mah pengenan dua-duaan dengan pacarnya. Pengennya dua-duaan apa rame-rame? Dua-duaan. Begitu. Kita kasih kesempatan waktu buat dua-duaan dengan Allah malam. Ketika Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu ta'ala anhu ketemu orang yang umurnya rada sepuh. Orang rada sepuh ini kategorinya orang kaya. Orang kaya. Dari mana indikasinya? Rambutnya mengandung perak. Itu kaya. Kaya enggak? Memiliki pabrik gula, kaya enggak? Kaya. Tulangnya mengandung kapur, kaya enggak? Kaya dia. Begitu, begitu. Jadi ampe bukan jari yang dikasih cincin, jantungnya kasih cincin juga. Udah kelebihan cincin. Saking apanya? Kayanya. Ditanya, "Kam umruka ya Syekh?" Paman, umurmu berapa? Umri situna aman. Saya sudah umur 60 tahun. Tariqun ba'idun wa qaribun ilal wusuli lillahi azza wa jalla. Waduh, perjalananmu menuju Allah udah jauh, 60 tahun. Sudah mengenyam berbagai macam kehidupan dunia, 60 tahun. Kalau udah panjang jalannya, ini nampaknya kau ini udah mau sampai. Udah mau sampai. Kemana? Tanah kusir. Ma'adadta, apa yang kau persiapkan buat ngadep Allah dengan sekarang kau umur udah 60 tahun. Orang dulu namanya Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, 1000 rakaat bekal dia ngadep sama Allah setiap hari. Orang dulu namanya Utsman bin Affan, baca Quran dalam sholat witir rakaat terakhirnya sekhataman Quran. Kau apa yang dipersiapkan? Fabaka dzaka syekh, nangis dia. Ya Rabb, didongengin si anu amalannya begini, si anu amalan begini, persiapan perjalanan menuju kepada Allah.
Saya sekarang umur udah 60 tahun. Nggak ada persiapan apa-apa. Wa mal khilatu ya Aba Yazid. Lalu bagaimana caranya saya ini? Udah umur 60 tahun. Begitu. Apa yang saya harus lakukan? Ikhfad ma baqiyah yughfar ma madha. Umur yang ada manfaatkan sebaik-baiknya. Kau ini rambutnya udah putih, sudah sebuah isyarat kudu memasuki tempat-tempat yang putih. Masjid Darul Ma'wa, majelis, mudahlah. Sudah selamat tinggal dunia hitam dan sudah selamat datang dunia putih. Udah waktunya lah ke tempat-tempat yang putih. Bila kau bisa memanfaatkan di umur sekarang ini kesalahanmu yang lalu, insya Allah Allah hapus. Sebab yang dihitung oleh Allah bukan dulunya, tapi akhirnya. Kayak sekolah sama, yang dihitung UN-nya. Kalau dulu kelas 1, kelas 2 banyak merahnya, UN-nya bagus, lulus dia. Dulunya bagus banget. Iya. Maka cara kita yang umur udah sepuh, sholli bil lail walau kahal bishan. Salat malam meskipun kayak capung cebok, sebentar. Caranya biar kita malam tuh bisa tahajud, banyak cara. Salah satunya adalah qailulah. Jam 11-an siang harus istirahat, merem, bebekel. Namanya qailulah, sahur, siangnya tidur. Berikan waktu buat merem siang untuk nolong malamnya melek. Tapi lah kalau siangnya kita tidur, malamnya tidur juga, pemborosan. Lah tidur mulu. Biar kita jadi tahajud. Kalaulah kita nggak bisa merem, dah malam sebelum tidur, kayaknya saya sulit untuk tahajud mah. Dah gini aja. Kalau udah merem nih saya ini wataknya kayak kebo, kagak bangun biar disiram 2 ember juga. Susah ini mata ini. Kalau begitu sebelum tidur sholat 4 rakaat. Namanya qiyamul lail. Kan lail tuh dari maghrib sampai adzan subuh. Sebelum tidur aja sholat 4 rakaat. Man sholla 4 rakaatin fil lail kana kamislihinna fi lailatul qadri. Siapa orang sholat sebelum tidur 4 rakaat, percis ganjarannya kayak orang sholat pada malam Lailatul Qadar. Sebelum tidur 4 rakaat. Lah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi 4 rakaat jadi 4.000. Lumayan menutup sebelum tidur aja. Suratnya udah langganan aja. Apa tuh? Qul ya qul huda. Baik. Iya. Niatnya usolli sunnatal qiyami fil laili rak'ataini rak'atan. Saya salat sunnah qiyamul lail 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nanti bangun lagi salam, dah tidur. Begitu aja. Kalaulah kita nggak bisa bangun, tuh begitu gede ganjarannya. Sebelum tidur 4, belum tidur wudhu dulu, sholat dah, habis sholat baru tidur. Memanfaatkan umur kita yang sudah
asar. Udah asar. Kalau asar tuh bentar lagi maghrib. Matahari kalau udah maghrib mendem. Nah kita juga karena udah asar bentar lagi mau ke tanah kusir. Saya nggak paham maksudnya di Kriau ini di mana begitu. Jadi nyontoinya rada bingung saya. Kurang paham istilahnya. Ya, saya mengerti ya. Nggak jauh dari rumah ya tanah kusir. Gitu. Man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajhu bin nahar. Siapa orang banyak salat malamnya, banyak ceriahnya di siang. Jangan-jangan butek mulu nih, stres mulu hidup kita karena malamnya kurang kayaknya. Kaya-kayanya. Siapa yang jawab bukan kayak-kayaknya emang beneran gitu. Itu begitu 4 rakaat aja lah kalau nggak bisa. Tapi itu masuk pada kalimat sholli bil-lail. Harus latihan pelan sudah. Berapa rakaat berapa aja qiyamul lail, banyak, silakan saja. Mau banyak silakan, mau dikit silakan, semampu kita. Latihan dulu, latihan. Insyaallah lama-lama terbiasa. Kata Utbatul Ghulam, saya ini tidak pernah stres seumur-umur kecuali cuman sehari doang. Saya sholat malam udah 40 tahun gak pernah putus, kesiangan sehari, stresnya setengah mati. Begitu orang dulu kayak begitu, sampai bilang begini, andai surga itu, orang di surga yang diceritakan oleh agama nikmatnya kayak apa yang saya kerjakan malam ini, pasti orang di surga itu enak berarti. Saking udah asiknya malam bangun. Ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang udah hobi qiyamul lail itu percis kayak orang hobi main bola. Nih kaki habis keseleo main bola, baru mendingan diajak main lagi, mau nggak? Kayak begitu, saking asiknya. Begitu. Kalau kita ini belum doyan, belum doyan, harus diupayakan. Ini Nabi berpesan kepada Imam Ali, tentu bukan Imam Ali saja, kepada kita bersama, minta kepada Allah agar supaya diberikan taufik dan hidayah, kuat untuk menjadi ahli qiyamul lail. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi besar dari Mesir, saya ini udah qiyamul lail, udah jalan 100 malam ndak putus, enggak ada tuh perubahan ekonomi saya. Mana di antara manfaat daripada ibadah malam ini? Kata beliau dalam hikamnya menyatakan, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'at an ja'alaka ahlan laha. Cukup balasan Allah dari qiyamul lail Anda, kau dijadikan orang yang suka qiyamul lail.
Sebab ada orang yang sukanya mancing mulu, sukanya maksiat mulu, sukanya nyawer mulu, sukanya minum mulu. Kau diberikan suka ibadah, itu sebuah balasan. Allah izinin kau mengabdi kepada Allah, itu balasan. Begitu. Maka saudara, qiyamul lail ini bukan perkara gampang. Fadilah demi fadilah dituliskan oleh ulama dari kalam-kalamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silahkan, kalaulah kita udah isya udah tidur, tahajudlah kita. Kalaulah kita belum terpenuhi syaratnya, kalau udah tahajud udah pasti qiyamul lail. Nama kita orang namanya qiyamul lail. Maka mintalah kita taufik dan hidayah agar supaya diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita mampu qiyamul lail. Imam Hasan Basri, saudara, Imam Ghazali terangkan di dalam Minhajul Abidin, ya Imam, badan saya ini sehat, tapi ngapa kalau malam merem mulu, susah meleknya. Apa jawab beliau? Dzunubuka qad kabbalatka idza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam anna dzunubaka qad kabbalatka. Bila anda tak mampu qiyamul lail, pastikan beban dosamu membelenggu engkau. Ibarat mobil namanya tronton. Kalau mobil tronton tuh mainnya di tol, di tengah apa di pinggir? Kenapa di pinggir? Bebannya berat. Yang maghrib doang mainnya. Kalau malam rada nengah enggak ada, berarti bebannya berat. Beban apa? Iya, beban dosa. Begitu kata Imam Hasan Basri. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kita mohonlah ama Allah pelan-pelan. Umur kita udah lanjut, perjalanan kita udah mau sampai ke garis finish. Kalau kita nggak mau balik sama Allah, mau ngapain hidup? Apa yang mau dibanggakan? Bila Nabi yang tak ada dosa, sholat sampai kakinya bengkak malam, siapa kita? Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, wali juga bukan, tapi wali murid. Iya, wali murid karena ente anaknya sekolah aja. Begitu. Lalu apa yang kita mau bawa kepada Allah? Dah minimal sebelum tidur sholatlah, untuk memenuhi ngamalin apa yang Nabi sampaikan. Ya Ali, salli billail walau kahal bishar. Ali, salatlah pada malam hari meskipun kayak memeras susu kambing, kayak capung cebok, meskipun cepat enggak apa-apa, jangan tinggal itu. Sebab ini yang meninggikan derajat kita. Belajar malam melek sebentar, insya Allah tinggilah kita punya derajat. Mudah-mudahan Allah beri kita semua kemampuan dan derajat yang tinggi sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.